Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa, kita sekarang belajar fisika, mekanika, yaitu tentang gerak jatuh bebas. Nah, apa definisi gerak jatuh bebas? Ialah gerak yang berupa gerak lurus beraturan, berubah beraturan, dipercepat. Sekali lagi, gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Nah, arahnya ke bawah pasti ya, karena jatuh bebas. Kemudian berapa kecepatan awalnya? Tidak ada kecepatan awal. Jadi seperti buah jatuh dari pohon, itu tidak ada kecepatan awal. Ya. Begitu tangkainya lepas dari tangkainya jatuh ke bawah. Jadi bukan dilempar ya, tapi jatuh bebas. Maka kecepatan awalnya 0. Kemudian berapa percepatannya? Percepatannya ialah G, gravitasi, yang biasanya nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Nah, digambarkan seperti ini. Gerak jatuh bebas, gambar seperti ini. Misalkan benda jatuh dari ketinggian H. Di atas tanah, sampai ke tanah ini setinggi H. H meter. Gravitasinya G. Nah, yang sering ditanyakan itu ialah berapa kecepatan saat jatuh di bawah dan berapa waktu jatuh ke tanah. Oke, maka ada rumus cepat. Waktu untuk gerak dari A ke B, A itu titik mula-mula, A ini, B titik akhir, ialah T sama dengan akar 2H per G. Satuannya sekon. G, sekali lagi, G itu ketinggiannya. Gitu ya. Jadi T sama dengan akar 2H per G, H ketinggian, G gravitasi. Itu gerak dari A ke B. Seandainya geraknya tidak sampai B, anak-anak. Misalnya geraknya sampai di titik P, di tengah gini misalnya. Ada titik P di sini. Maka yang dimaksud H itu adalah ketinggian dari A ke P ini. A ke P. Jadi waktu yang digunakan untuk A ke P. Gitu ya. Jadi tidak selalu harus menyentuh tanah. Kemudian kecepatan. Berapa kecepatan saat tiba di B? Boleh di atas tanah, ya. Boleh di luar. Maka kecepatannya dinyatakan dengan rumus V sama dengan mirip akar 2GH. Jadi kalau tadi akar 2 per G, sekarang akar 2GH. Kecepatan saat di tanah. Seandainya di titik P, ya, titik akhirnya di P, jadi dari A ke P, maka V di sini yang dimaksud adalah kecepatan saat di P itu ke bawah, ya, akarnya akar 2GH. Nah, lebih jelas dengan contoh berikut. Contoh soal, misalnya ada bola jatuh. Bola bermasa 2 kg, mula-mula berada di ketinggian 20 meter, mengalami jatuh bebas, yaitu dari ketinggian 20 meter. Nah, kemudian diketahui gravitasinya G ialah 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan bola saat ketinggiannya A 8 meter, B 4 meter, C saat menyentuh tanah. Gitu. Nah, penyelesaiannya ini. Jadi gerak dari A ke B ya. Yang diketahui mula-mula ketinggiannya 20 meter. Kemudian sekarang ketinggiannya tinggal 8 meter. Maka berapa jarak yang telah ditempuh? Ialah hanya sama dengan 20 dikurangi 8. Sama dengan 12 meter. Maka dengan rumus tadi, kecepatan V yaitu akar 2GH, maka bisa dihitung akar 2 kali 10 kali 12. Jadi sama dengan akar 240. Ingat 240 itu sama dengan 16 kali 15. Berarti ini, nah akar 16 itu ada 4, jadi 4 akar 15. Satuannya meter per sekon.
Nah, yang B, jika bendanya jatuh di titik C misalnya, titik C diketahui 4 meter ketinggiannya, maka sama anak caranya. Tinggal hanya saja, kalau tadi 20 dikurangi 8, sekarang 20 dikurangi 4, 16 meter. Masuk rumus yang sama, akar 2GH pula. Sehingga hasilnya akar 2 kali 10 kali 16 sama dengan akar 320. 320 itu ada 64 kali 5. Akar 64 itu ada 8 ya. Berarti 8 akar 5 meter per sekon. Nah, sekarang coba bagaimana kalau yang C? Kalau yang C berarti hanya itu semuanya 20 meter ini. Begitu ya. Sehingga berapa jawabnya? Ialah akar 2 kali 20 kali 20. Pas 20 meter per sekon. Gitu ya. Baiklah, terima kasih.